Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ali Marno Zamzuri. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran direct learning dengan metode dari metode dan juga exposition learning dengan pendekatan saintifik. Untuk selengkapnya silakan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah bergabung semua dari kelas 9A? Di sini ada total sekitar berapa ini? 30 siswa, apakah sudah bergabung semua? Sebentar, Bapak absen terlebih dahulu. Andi, ada. Desi, ada. Oh, sudah masuk semua ya, 30 siswa. Baik, apa kabarnya anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun dilaksanakan secara online karena adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum hilang secara sepenuhnya, sehingga kita harus bisa menjaga diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan kita, sehingga kita bisa menghindar dari ancaman COVID-19 ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, di sini apakah ada yang pernah melihat petir menyambar? Ketika hujan itu, apakah ada yang pernah melihat petir menyambar? Ada? Oh, Andi, iya, pernah Andi. Oke. Menurut Andi, kira-kira petir menyambar itu terjadi karena apa? Kira-kira Andi. Oke, jawabannya bagus sekali. Nah, pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini ya, kita akan mempelajari terkait dengan listrik statis dan juga gejalanya, fenomenanya, dan juga faktor-faktor pengaruh bagaimana fenomena gejala listrik itu dapat terjadi. Nah, dari pembelajaran pertemuan kali ini harapannya, harapan Bapak, siswa sekalian dapat memahami terkait dengan materi gejala listrik statis dan juga fenomenanya, serta nanti bisa menganalisis bagaimana faktor-faktor penyebab dan pengaruh terkait dengan gejala listrik ini. Nah, kemudian nanti juga akan ada pengamatan individual yang diharapkan nanti akan menunjang kalian dalam memahami materi kali ini. Oke, yang pertama, Bapak akan mengirimkan handout terlebih dahulu ke Google Classroom. Sebentar, Bapak kirimkan terlebih dahulu. Bapak izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Semoga terlihat ya. Ini sudah Bapak lampirkan handout. Nah, Bapak post terlebih dahulu. Oke. Silakan nanti handout-nya dibaca dan juga dibuka untuk memahami terkait materi gejala statis ini dan juga contoh-contohnya bagaimana. Terkait dengan muatannya, faktor penyebabnya, bagaimana. Seperti ya anak-anak ya. Kemudian, eh, Bapak akan menjelaskan terkait dengan konsep statis dan juga fenomenanya. Nah, sudah terlihat. Nah, kita share screen terlebih dahulu. Nah, ini sudah Bapak rangkum terkait dengan materi pada kesempatan kali ini. Jadi di handout itu ada cukup banyak materi terkait dengan konsep gejala statis dan fenomenanya. Namun sudah Bapak rangkum pada PPT kali ini. Namun kalian juga harus membaca pada handout-nya karena di sana lebih banyak terkait dengan teori-teori yang kalian butuhkan. Nah, kita akan belajar terkait dengan konsep gejala listrik statis dan juga fenomenanya. Yang pertama, listrik statis merupakan suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya ketika kita menyisir rambut, tanpa terasa rambut akan terangkat mengikuti arah sisiran. Seperti kita menyisir rambut ketika rambut acak-acakan ataupun ketika rambut lepek, tidak terasa rambut tersebut akan mulai rapi dengan mengikuti alur dari bagaimana kita menyisir rambut tersebut. Nah, ini merupakan salah satu dari contoh fenomena listrik statis.
Nah, seperti juga yang Bapak tanyakan di awal tadi, apakah ada yang pernah melihat petir menyambar? Nah, petir menyambar juga merupakan salah satu dari fenomena listrik statis ini. Nah, selain dari menyisir rambut ataupun listrik menyambar, petir menyambar ini, apakah di antara kalian ada yang pernah melihat fenomena atau gejala listrik statis pada kehidupan sehari-hari? Kalau ada yang pernah, apa saja? Coba sebutkan. Oke, Desi, ya silakan. Oke, pernah menggosokkan balon pada rambut, kemudian listrik statis pada penggaris dan juga kertas, sobekan kertas. Kemudian ada juga apa lagi? Petir menyambar tadi juga pernah lihat ya, Desi. Oke, terima kasih, Desi. Jadi itu yang sudah disebutkan sama Desi tadi. Nah, selanjutnya Bapak akan mengirimkan link video ya untuk kalian. Silakan nanti dibuka. Video ini adalah video terkait dengan listrik statis. Bapak kirimkan di chat Zoom dulu. Nah, saya beri waktu kurang lebih 15 menit ya untuk kalian melihat video tersebut. Silakan dibuka linknya. Oke, sudah 15 menit. Ada yang mau menyebutkan tadi di video ada apa saja? Ada yang mau menyebutkan apakah di video tadi ada gejala listrik apa saja? Oke, gak ada yang mau menjawab ya. Di video kali yang sudah Bapak berikan tadi, ada video petir ya tadi ya. Kemudian ada juga video anak memainkan balon dan juga rambut. Kemudian ada juga video penggaris dan juga potongan kertas. Ada juga sisir dan juga potongan kertas. Nah, yang pertama, di sini Bapak akan menjelaskan terkait dengan faktor penyebab bagaimana petir bisa terjadi. Nah, petir ini ketika mendung itu akan ada gesekan antara awan hitam, gesekan antara awan hitam itu akan bergesek sehingga menghasilkan listrik bebas. Nah, listrik bebas ini akan menyambar, jadi akan terakumulasi kemudian menyambar karena eh, perlu untuk dikeluarkan oleh awan tersebut. Nah, kemudian dari ketiga gambar ini ada anak bermain dengan balon dan juga rambut, penggaris dengan potongan kertas, sisir dengan potongan kertas, ini juga merupakan dari fenomena listrik statis, di mana ini faktor penyebabnya adalah karena adanya gesekan yang menghasilkan pertukaran muatan listrik. Jadi misalnya di sini rambut muatan listrik bertukar dengan balon, sehingga muatan listriknya yang semua misalnya balon ini ada muatan listriknya positif, kemudian di sini adalah negatif, akan saling bertukar sehingga akan saling menarik karena elektronnya itu berpindah. Jadi akan tarik menarik. Jadi faktor penyebab dari ketiga ini adalah perbedaan muatan di mana ketika digesekkan akan terjadi pertukaran muatan. Seperti itu ya. Oke. Stop share terlebih dahulu. Selanjutnya, Bapak akan mengirimkan LKBD kepada kalian. LKPD. Sebentar. LKPD ini silakan nanti kalian isi. Nah, oke, Bapak post. Nah, sudah. Terbuka terlebih dahulu akan menjelaskan terkait dengan pengisian LKBD ini. Nah, LKBD ini silakan kalian isi di lembar kedua setelah cover. Di sini ada hari, tanggal, nama, kelas, atau NIS. Silakan kalian isi. Kemudian
Silakan kalian isi permasalahan 1 dan 2. Permasalahan 1 terlebih dahulu. Ada 2 pertanyaan ini, silakan nanti kalian jawab. Kalian jawab di buku catatan terlebih dahulu saja. Saya beri waktu untuk menjawabnya 10 menit ya. Baik, sudah 10 menit ya. Sudah selesai mengisi LKPD semua. Hanya 2 soal saja, jadi kira-kira 10 menit sudah cukup ya untuk menjawab 2 soal yang ada di permasalahan 1. Oke, saya minta Andi, silakan dipaparkan jawaban dari pertanyaan nomor 1. Oke, terima kasih Andi. Yang kedua, soal nomor 2, silakan siapa ya? Ratna, silakan untuk memaparkan terkait dengan jawaban nomor 2. Oke, terima kasih juga Ratna. Baik, dari 2 soal tadi, Bapak harap kalian tidak terlalu susah ya untuk menjawab. Silakan nanti ditulis terlebih dahulu saja, jadi disimpan dulu jawabannya, nanti akan dikumpulkan di LKPD yang utuh saja di satu ya, nanti akan ada tugas lanjutan. Oke, Bapak akan mengirimkan ada link lagi untuk kalian, silakan dibuka. Nah, kemudian link ini berisi terkait dengan macam-macam, ada contoh-contoh terkait dengan gejala listrik statis. Silakan kalian lihat, kemudian Bapak minta kalian membuat laporan sesuai dengan format yang terdapat pada LKPD. Sebentar. Oke. Nah, LKPD ini silakan dilihat. Ini kan ada permasalahan 1 dan 2 ya. Permasalahan 1 kan sudah kalian isi tadi. Kemudian di sini ada permasalahan 2, silakan dibaca langkah pengamatannya. Videonya, link video sudah saya berikan, silakan dibuka. Kemudian, nah ini, amati dan perhatikan video tersebut, kemudian analisis faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut dalam bentuk catatan terlebih dahulu. Nah, setelah selesai, susunlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan. Jangan lupa ada pertanyaannya, di sini ada 3, silakan nanti dijawab. Nah, untuk formatnya silakan seperti ini, kalian bisa membuat dalam bentuk Word ataupun semisal ada yang terkendala dengan laptop, silakan kalian menulis tangan, biasa juga tidak apa-apa. Seperti itu ya. Silakan diisi ini ada dasar teori, hipotesis, hasil pengamatan, pembahasan, pertanyaan. Dasar teorinya ini silakan kalian nanti cari teori-teori yang relevan atau yang berhubungan dengan pengamatan kalian, misalnya teori tentang listrik statis, kemudian muatan, ataupun lain sebagainya. Nah, hipotesis ini berisi dugaan awal terkait dengan hasil pengamatan kalian. Jadi dugaan awalnya seperti apa? Oh, faktor penyebab dari ini menurut saya ini, tapi ternyata di hasil pengamatannya seperti ini. Nah, penghasil pengamatannya silakan kalian isi sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Pembahasannya silakan kalian uraikan, jangan lupa hubungkan dengan hipotesis dan hasil pengamatan kalian bagaimana, apakah sudah sesuai ataupun berbeda. Kemudian pertanyaannya silakan kalian sesuaikan dengan LKPD di atas ini. Oke, untuk melihat video dan juga mengerjakan laporan, saya beri waktu 20 menit ya untuk mengisi dan juga melihat videonya. Silakan untuk siswa-siswa. Oke, sudah 20 menit berjalan. Bagaimana? Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai. Sudah membuat laporan semua? Oke, ada yang masih proses ya, tidak apa-apa. Jadi laporan nanti akan dikumpulkan di akhir saja. Kemudian, selanjutnya kita akan mendiskusikan, jadi Bapak akan tunjuk 3 perwakilan dari kelas ini. Di sini kan ada 30 siswa ya, Bapak tunjuk 3 untuk memaparkan terkait dengan hasil pengamatannya. Tadi kan instruksinya sudah diminta ya untuk membantu catatan terlebih dahulu, jadi tidak perlu ribut-ribut membuat laporan terlebih dahulu. Jadi kalian membuat catatan, berdasarkan catatan tersebut kalian paparkan. Oke, untuk yang memaparkan yang pertama ada Fitri, kemudian ada Indah, dan juga
Meli. Oke, yang pertama Fitri, silakan. Oke, selanjutnya Indah, silakan memaparkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ada Meli. Silakan Meli untuk memaparkan hasil pengamatannya. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk tiga teman kita. Oke, terima kasih untuk Fitri, Meli, dan juga Indah sudah memaparkan. Nah, kira-kira dari teman-teman tadi, hasil dari paparan teman-teman, apakah bisa difahami atau adakah ada pertanyaan yang muncul bagaimana kok bisa penyebabnya seperti ini, Bapak? Bagaimana, teman-teman? Kita diskusi ya di sini ya terkait dengan pengamatan yang sudah diberikan sama teman-teman kalian, tiga teman kalian tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah paham semua ya. Jadi, oh ini Andi mau bertanya. Silakan Andi. Oke, Andi bertanya tadi bisa dijelaskan ulang terkait dengan secara rincinya bagaimana petir itu bisa menyambar. Oke, barangkali dari Desi, Indah, ataupun Meli akan mau menjawab. Oke, terima kasih. Bagaimana Andi terkait dengan jawaban dari teman kalian? Oke, sudah paham ya. Baik, terima kasih. Nah, dari pertanyaan yang ditarakan sama Andika tadi, jawabannya sudah benar ya. Jadi secara rincinya tadi, seperti yang sudah Bapak jelaskan terkait dengan bagaimana petir menyambar dikarenakan adanya gesekan antara awan. Jadi ketika awan itu mendung, itu akan mengalami gesekan sehingga akan adanya elektron bebas. Nah, elektron bebas ini akan membentuk listrik yang dikeluarkan dalam bentuk petir menyambar ini. Seperti itu. Bisa difahami ya? Jadi sudah benar ya jawaban dari teman kalian? Oke. Baik, untuk laporannya silakan nanti kalian mengirimkan Google Classroom. Bapak akan menyediakan tempat pengiriman. Jangan lupa pengiriman laporannya disesuaikan dengan format. Kalau kalian menggunakan Word, silakan dikirim bentuk Word-nya atau bisa PDF. Atau ketika yang tulis tangan, silakan nanti difoto ataupun di-scan untuk laporannya. Seperti itu ya. Jangan lupa sesuai dengan format karena ada penilaian tersendiri terkait dengan laporan ini. Bisa difahami? Oke, terima kasih. Oke, kita sampai di penghujung pertemuan kali ini. Tidak terasa, kita hari ini sudah mempelajari terkait dengan gejala listratis dan juga fenomenanya. Dari pertemuan kali ini, Bapak harap kalian akan memahami terkait dengan pembelajaran hari ini, materinya seperti apa, dan kalian bisa memahami konsep-konsep yang ada. Secara keseluruhan, kalian sudah aktif. Bapak sangat berterima kasih karena dengan keaktifan kalian, eh, Bapak harap akan benar-benar menunjang pemahaman kalian. Nah, kesimpulan dari hari ini, dari pembelajaran kali ini, fenomena listrisasi ini ada banyak sekali jenisnya dan disebabkan oleh banyak faktor. Nah, salah satu faktornya adalah adanya perbedaan muatan, misalnya pada balon dan juga rambut. Kemudian ada sisir dan juga potongan kertas ataupun bagaimana terbentuknya petir. Jadi ada perbedaan muatan ya. Kemudian ada tadi konsep fisik statis ya, jadi fenomena yang terjadi di mana muatan itu akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti itu. Bisa dipahami untuk anak-anak? Oke, alhamdulillah bisa dipahami. Oke, kita sampai di penghujung acara. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih karena sudah menghadiri kelas pada pagi hari ini. Tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.